Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai minyak atsiri yang berasal dari akar wangi. Minyak akar wangi atau dikenal dengan Java vetiver oil merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang dihasilkan dari destilasi akar tanaman Vetivera zizanioides staf. Akar wangi merupakan produk alami atau natural product, ya. Pengertiannya adalah bahwa komponen senyawa kimia fungsional yang dikandungnya tidak dapat digantikan dengan produk sintetis. Tanaman akar wangi ini merupakan salah satu tanaman yang mampu mendukung upaya pelestarian lingkungan, misalnya untuk menahan erosi. Jadi selain dapat digunakan sebagai penghasil minyak atsiri, minyak akar wangi ini atau tanaman akar wangi ini juga membantu dalam mencegah atau menahan terjadinya erosi. Nilai ekonomis tanaman akar wangi itu terletak pada akarnya yang dapat disuling dan menghasilkan minyak yang mengandung vetiveron, vetifenol, vetifenil, vetifenat, kemudian asam palmitat, asam benzoat, dan vetifena. Biasanya dipakai secara meluas pada pembuatan parfum, bahan kosmetika, dan sebagai bahan pewangi sabun. Minyak akar wangi selain sebagai pengikat, juga memberikan bau wangi yang menyenangkan, tahan lama, dan keras. Ini contoh tanamannya, dan inilah akar yang akan digunakan untuk membuat minyak atsiri dari akar wangi. Morfologi akar wangi merupakan tanaman rumput menahun yang membentuk rumpun yang besar. Tingginya 1 sampai dengan 1,5 meter dengan diameter 2 sampai dengan 8 mm. Padat dengan arah tumbuh tegak lurus, kompak, beraroma, bercabang-cabang, kemudian memiliki rimpang dan sistem akar serabut yang dalam. Daunnya bentuknya berupa garis, pipi, kaku, dan permukaan bawah daun licin. Warnanya biasanya kelabu dengan panjang 10 cm dan tidak berminyak. Untuk bunga, warnanya hijau atau ungu. Perbungaannya malai atau tandan majemuk. Terminal dengan panjang tiap tandan adalah 10 cm. Taksonomi akar wangi. Ya, gambar ini, kingdomnya merupakan plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, ordo Graminae, famili Graminae, genus Vetivera, spesies Vetiveria zizanioides staf. Syarat tumbuh dan budidaya, ya. Biasanya akar wangi ini banyak dijumpai di daerah Garut, ya. Merupakan daerah penghasil utama minyak akar wangi selain Wonosobo, Pasuruan, dan Lumajang. Biasanya ditanam dengan sistem monokultur atau tupang sari. Toleran tumbuh pada ketinggian 500 sampai dengan 1.500 meter di bawah permukaan laut dengan curah hujan 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun, suhu udara lingkungan 17 hingga 27 derajat Celcius. Nah, di dalam proses pertumbuhannya, dia membutuhkan sinar matahari yang cukup dan lahan terbuka atau tidak terlindung oleh tanaman lain. Ya, kondisi lahan terbaik adalah tanah berpasir atau daerah aliran abu gunung berapi pada lereng-lereng bukit. Itu syarat tumbuh dan budidaya daripada akar wangi. Kemudian waktu penanaman setiap saat sepanjang tahun, jadi tidak ada musiman, namun yang terbaik adalah di awal musim hujan. Pemangkasan dilakukan pada saat usia tanaman 6 bulan untuk meningkatkan hasil hingga 10%. Pemanenan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 8 bulan. Namun untuk memperoleh mutu minyak yang tinggi, maka pemanenan sebaiknya dilakukan 14 bulan hingga 16 bulan. Jika terlalu tua, maka kandungan minyak atsirinya akan mulai menurun.
hasil panen per hektar rata-rata itu 15 sampai dengan 20 ton basah. Jadi ini beberapa syarat tumbuh dan budidaya ya. Jadi syarat tumbuh dan budidaya akar wangi ini perlu kita perhatikan karena untuk mendapatkan minyak atsiri yang berkualitas baik itu harus memenuhi syarat-syarat ya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa akar wangi itu akan menghasilkan minyak atsiri apabila dipanen ya, dipanen dilakukan pada saat dia berusia 14 sampai dengan 16 bulan. Ya, seperti itu. Kemudian negara-negara yang mengusahakan tanaman akar wangi. Banyak negara ya, tapi yang pasti negara penghasil terbanyak itu adalah Haiti, diikuti dengan Kepulauan Reunion dan Indonesia sendiri. Jadi beberapa negara yang mengusahakan tanaman akar wangi antara lain Brazil, India, Haiti, Honduras, Kepulauan Reunion, Guatemala, Meksiko, Dominan, dan Indonesia. Secara komersial untuk kepentingan penyulingan itu negara penghasil yang paling banyak itu adalah Indonesia, diikuti oleh Kepulauan Reunion ya. Mutu minyak atsiri akar wangi. Akar wangi yang kering bermutu baik menghasilkan rendeman minyak sekitar 1,5 sampai dengan 2% dari berat kering. Dan jarang mencapai rendeman sampai 3%. Akar segar belum dikeringkan menghasilkan rendeman minyak lebih kecil. Artinya kurang dari 1,5% seperti itu. Mutu akar minyak wangi tidak tergantung pada umur akar, tetapi terhadap lamanya penyulingan. Semakin lama penyulingan, maka minyak yang dihasilkan semakin bermutu baik. Ya, umumnya minyak yang dihasilkan dengan proses penyulingan yang lama berwarna gelap, lebih pekat dan memiliki nilai bobot jenis dan putaran optik yang tinggi. Itu menurut E. Guanter tahun 1990. Komposisi minyak akar wangi ya. Jadi dia terdiri dari vetivenol, vetiveron, vetivena, asam palmitat, asam benzoat, asam felminat. Ya, di mana vetivenol itu kandungannya adalah 60 sampai dengan 75%, vetiveron 7,8 sampai dengan 35,1%, kemudian vetivena, asam palmitat, asam benzoat dan asam vetivenol itu berkisar antara 0,28%. Fungsi utama akar wangi ya merupakan penghasil minyak atsiri atau vetiver oil, di mana vetiver oil ini mempunyai aroma yang lembut dan halus karena kandungan ester dari asam vetinenat dan adanya senyawa vetivenol. Ya, kemudian biasanya vetiver oil ini banyak digunakan dalam pembuatan parfum, kosmetika, pewangi sabun, obat-obatan serta pembasmi dan pencegah serangga. Komponen kimia akar wangi ya. Komponen kimia akar wangi ini sangat kompleks karena mengandung 100 jenis senyawa sesquiterpena dan turunannya. Nah, komposisi utamanya terdiri dari 4. Yang pertama adalah sesquiterpena hidrokarbon, kemudian turunan alkohol vetiverol, kemudian turunan karbonil vetifon atau keton, serta turunan ester. Yang termasuk ke dalam sesquiterpena hidrokarbon ada kadenene, flovene, amorfenin, armodendrine, dan junipene. Sedangkan turunan alkohol vetiverol seperti kusimo, epiglobulol, spatulenol, kusinol ya. Kemudian untuk turunan karboksil, karboknil, vitifon seperti alpha vetifon, beta vetifon, dan kusimon. Serta turunan esternya itu adalah kusinol asetat. Nah, ini komponen utama yang mempengaruhi aroma minyak vetiver, yaitu alpha vetifone, beta vetifone, dan kusimol. Kalau kita lihat di atas, berarti dia termasuk ke dalam turunan karbonil vetifon, ya. Jadi yang menentukan, yang berpengaruh terhadap aroma minyak dari akar wangi. Nah,
Cara mendapatkan minyak atsiri melalui proses penyulingan, bisa dengan uap maupun uap yang bertekanan tinggi. Penyulingan merupakan proses pemisahan komponen yang berupa cairan dari dua macam campuran atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing komponen tersebut. Rendemen rata-rata minyak akar wangi ini adalah 1,5% ya, di mana mutu minyak akar wangi juga tergantung lama penyulingan. Bau gosong yang ditimbulkan dapat menurunkan mutu dan harga minyak akar wangi. Jadi lama penyulingannya pun itu ada ketentuan ya, artinya tidak terlalu lama sehingga membuat minyak atsiri yang dihasilkan menjadi gosong, tidak seperti itu. Nah, diagram alir proses pembuatan minyak atsiri dari akar wangi ya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu karakterisasi bahan baku akar wangi, baik kadar airnya, kemudian kadar minyak atsirinya. Kemudian seperti biasa, sebelum dilakukan proses ekstraksi perlu dilakukan perlakuan pendahuluan ya. Yaitu akar wangi dibersihkan, dikeringkan, kemudian dicacah. Kemudian pemasukan bahan atau loading, akar wangi dimasukkan ke dalam ketel suling, kemudian dilakukan proses destilasi, tekanan bertahap 2-3 bar, laju distilasi itu 1 sampai dengan 2 liter per jam per kilo bahan. Kemudian dilakukan proses kondensasi, di mana uap air dan minyak didinginkan. Kemudian dilakukan proses separation atau pemisahan antara minyak akar wangi dengan air. Kemudian jadilah minyak akar wangi. Nah, ini persyaratan mutu minyak akar wangi. Jadi berdasarkan SNI tahun 062386 tahun 2006 itu jadi ada persyaratan mutu dari minyak akar wangi. Bisa dilihat di slide, baik dari keadaan, warna, bau, bobot jenis, indeks bias, kelarutan dalam etanol, bilangan asam, bilangan ester setelah asetilasi, dan vetiverol total ya. Di sini kita lihat ya bahwa persyaratannya itu harus kuning muda sampai dengan coklat, warnanya kemerahan, kemudian baunya khas akar wangi, bobot jenisnya pada suhu 20 derajat Celcius 0,980 sampai dengan 1,003, indeks bias pada suhu 20 derajat Celcius 1,520 sampai dengan 1,530, kelarutan dalam etanol 95%, dia jernih, seterusnya jernih, kemudian bilangan asamnya 10 sampai dengan 35, bilangan esternya 5 sampai 26, bilangan ester setelah asetilasi itu 100 sampai dengan 150, kandungan vetiverol totalnya itu adalah minimum 50%. Nah, bagaimana dengan penampilan dan bau? Ya, cairannya tidak gelap, berwarna coklat sampai coklat kemerahan dan berbau aromatis. Dengan berat jenis pada suhu 25 derajat Celcius itu 0,98 sampai dengan 1,035. Kemudian putaran optiknya itu antara 15 sampai dengan 45, indeks biasnya pada suhu 25 derajat Celcius 1,5200 sampai dengan 1,5280. Kemudian kelarutan dalam alkohol 80%, larut dalam 1 sampai dengan 3 volume, seterusnya terjadi opalensi. Ini merupakan persyaratan mutu minyak atsiri akar wangi berdasarkan EOA atau Essential Oil Association of USA. Perdagangan minyak akar wangi di dunia ini dikenal dua nama, yaitu Java Vetiver Oil asal Pulau Jawa dan Reunion Island Vetiver Oil asal Kepulauan Reunion ya. Pulau Jawa telah banyak mengekspor minyak akar wangi sejak sebelum Perang Dunia Kedua yang ditujukan terutama ke daerah Jerman, Prancis, dan Inggris.
Saat ini selain ke Eropa juga diekspor ke USA, Jepang, dan Singapura. Saat ini kebutuhan minyak akar wangi dunia mencapai sekitar 300 ton setiap tahunnya. Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20% saja. Beberapa negara pembeli minyak akar wangi di Indonesia itu adalah Amerika, Jepang, Singapura, Malaysia, Pakistan, Swiss, India, Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Kegunaan vetiver oil itu banyak digunakan sebagai bahan baku kosmetika, parfum, dan bahan pewangi sabun. Minyak akar wangi mempunyai bau yang menyenangkan, keras, tahan lama, dan di samping itu juga berfungsi sebagai zat pengikat bau atau kita kenal dengan istilah fixative. Karena sifatnya yang susah menguap, maka digunakan sebagai pengikat minyak wangi dalam satuan parfum agar wanginya tahan lama. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.